Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, kali ini kita akan kembali ke pembelajaran prakarya dan kewirausahaan masuk di minggu kedua dalam semester ini. Nah, artinya kalian masuk ke minggu kedua di pembelajaran kalian pertama di kelas 12. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Nah, minggu lalu Miss sudah kasih kalian PowerPoint-nya dan kali ini kita akan bahas tentang penjelasannya. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa yaitu yang dimaksud dengan pasar lokal. Nah, pasar lokal ini sendiri adalah pasar yang menjual kebutuhan atau keinginan konsumen di wilayah sekitarnya. Nah, pasar lokal ini berarti pasar yang paling dekat dengan tempat tinggal kalian. Oke? Nah, dalam perancangan ini ada 4 tahap yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah mencari ide dengan curah pendapat. Artinya, setiap orang yang terlibat dalam kegiatan produksi kerajinan itu bebas memberikan ide dan bebas mencurahkan pendapat mereka untuk produksi kerajinan tersebut. Nah, selanjutnya nanti ketika semua masuklah ke tahap rasionalisasi. Nah, rasionalisasi ini sendiri itu termasuk rasional, artinya masuk akal. Nah, sudah dipertimbangkan baik atau buruk. Nah, ide-ide yang ditampung tadi itu tidak semua dijalankan, tapi akan dipilih ide mana yang lebih efisien, ide mana yang lebih tepat untuk mendukung produksi kerajinan tersebut. Masuk yang ketiga adalah prototyping atau membuat sketsa model. Nah, sketsa model ini bertujuan untuk melihat. Nah, ini bisa menggunakan bahan baku yang sebenarnya atau bahan baku pengganti untuk produksi kerajinan. Nah, nanti akan dilihatlah, akan dievaluasi bagian mana yang harus ditambahi atau bagian mana yang harus dikurangi atau bagian mana yang harus dipertahankan. Nah, setelah ini dipertimbangkan semua, masuklah dia yang namanya penentuan desain akhir. Nah, desain akhir ini setelah pertimbangan dari prototyping, inilah rancangan akhir dari produk yang akan dijual di pasar lokal melalui produksi yang tadi. Nah, kita akan lanjut. Sebelumnya, nah, Miss minta kalian coba lihat dari pasar sekitaran yang paling dekat dengan tempat tinggal kalian, kebutuhan atau keinginan seperti apa atau barang apa, kerajinan apa yang harus dijual di pasar tersebut yang merupakan kebutuhan kalian sebagai konsumen yang ada di sekitaran pasar lokal tersebut. Oke? Minimal 3. Nah, selanjutnya adalah produksi kerajinan untuk pasar lokal. Nah, produksi kerajinan untuk pasar lokal ini sendiri terdiri dari yang pertama, tahap yang pertama adalah bahan baku. Artinya bahan baku ini itu semua bahan-bahan yang diperlukan untuk produksi kerajinan. Nah, yang kedua adalah pembahanan. Artinya bahan baku ini akan dipilah kembali, bahan-bahan mana yang benar-benar bermanfaat untuk produksi kerajinan yang akan kita buat. Nah, selanjutnya adalah pembentukan. Nah, pembentukan ini sendiri memisahkan bahan yang berbahan lunak dan bahan yang berbahan keras. Nah, nanti proses pembentukan untuk yang berbahan keras dan berbahan lunak itu pasti berbeda. Masuk ke yang keempat itu adalah perakitan. Nah, perakitan ini sendiri adalah pembentukan seperti prototyping tadi. Namun perakitan ini sudah membentuk produk kerajinan tersebut. Nah, masuk dia ke finishing adalah bagian memoles, bagian meletakkan sisi keindahannya. Nah, itu adalah di finishing. Nah, setelah selesai finishing, muncullah atau lahirlah, terciptalah produk yang nantinya siap untuk dipasarkan. Nah, yang selanjutnya adalah perhitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal. Nah, minggu lalu Miss sudah kasih pertanyaan pada kalian, apa hubungan prakarya dan kewirausahaan? Mana yang lebih dulu, prakarya dulu atau kewirausahaan dulu? Sebagian besar temanmu menjawab prakarya dulu baru ke kewirausahaan. Namun masih ada yang menjawab kewirausahaan dulu baru ke prakarya. Nah, sebenarnya harus ada produk dulu, artinya harus berkarya dulu, maka terciptalah yang namanya nanti kewirausahaan atau bagian menjual yang nantinya mengharapkan keuntungan. Nah, penghitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal itu dibagi menjadi 2. Ada dia full costing, ada dia variable costing. Nah, full costing ini sendiri adalah menghitungkan semua unsur biaya produksi secara langsung, tidak ada pemisahan. Artinya mulai dari biaya bahan baku bahkan sampai ke biaya non produksi yang bersifat umum dan khusus itu langsung dihitung, ditotalkan seluruh biayanya. Nah, yang kedua,
itu adalah variable costing. Berbeda dengan full costing, kalau di variable itu dipisah biaya produksi yang bersifat variabel dan biaya produksi yang bersifat tetap. Nah, di kelas 11 kalian sudah belajar membuat proposal sendiri dan menghitung break even point sendiri dari usaha kalian. Jadi pasti sudah tahu mana yang termasuk biaya tetap dan mana yang termasuk biaya variabel. Nah, pertanyaan yang kedua itu coba kalian jawab, antara full costing dan variable costing itu berbeda. Nah, jika nanti ada masanya evaluasi keuangan, evaluasi pembiayaan, nah laporan atau penghitungan harga pokok mana yang menurutmu itu lebih efisien atau lebih bagus digunakan atau lebih menunjukkan keakuratan, variable costing kah atau full costing? Nah, jika kamu memilih full costing, sebutkan alasannya, dan jika memilih variable costing juga sebutkan alasannya. Oke, kita lanjut ke penetapan harga pokok produksi, harga pokok penjualan secara teori. Nah, ini ada juga 3. Yang pertama, supply and demand approach. Nah, yang kedua adalah cost oriented approach dan market approach. Nah, supply and demand approach ini artinya dia berdasarkan permintaan dan penawaran. Artinya ketika konsumen meminta harga seperti ini dan produsen menawarkan harga seperti ini, terjadilah titik keseimbangan atau break even point. Tidak menguntungkan konsumen atau tidak terlalu merugikan produsen. Nah, yang kedua adalah cost oriented approach, artinya menghitungkan seluruh biayanya dan nanti ini akan dibagikan ke total produksi. Nah, itulah nanti yang menjadi harga jualnya. Nah, yang ketiga adalah market approach, artinya studi pasar. Nah, nantinya ini akan mempertimbangkan seluruh biaya-biaya variabel lain, baik itu biaya persaingan politik dan lain-lainnya. Nah, pertanyaan yang ketiga itu kalian carilah produk yang memerlukan 4 tahap perencanaan atau perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Kalian pilih satu produk yang melalui 4 tahap ini dan nanti kalian susun. Itu yang pertama mencari idenya, rasionalisasinya atau prototypingnya. Tidak usah disusun. Dan nantinya kalian pilih satu jenis produk yang melalui 4 tahap ini dan jelaskan kenapa produk itu harus melalui 4 tahap ini untuk mencapai rancangan akhir atau desain akhir sebelum produksi kerajinan untuk pasar lokal. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi baik itu perhitungan variabel dan full costing ini sendiri. Sampai sini pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang.